Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini akan membahas tentang satu konsep dasar ya mengenai eh, perbedaan ya sekaligus terminologi tentang fikih, kemudian usul fikih dan syariah ya. Tiga terminologi ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dalam memahami secara utuh tentang bagaimana hukum Islam itu. Jadi ketika orang ingin memahami hukum Islam secara utuh dan komprehensif, maka tiga hal ini harus dipahami lebih dulu secara mendasar. Ya. Karena mencampur adukan antara usul fikih, kemudian fikih dengan syariat juga akan menjadi overlap dalam memahami hukum Islam secara benar. Ya. Kalau boleh kita ilustrasikan sebagai masodir ya, jadi hukum Islam itu kan ada yang sifatnya formulasinya dalam bentuk syariah, ya, ada formulasinya dalam bentuk fikih, ya. Kalau syariat itu ya berarti formulasinya adalah Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Jadi teks-teks yang bersumber dari nas-nas syariat berupa Quran dan hadis itu kita namakan sebagai syariat. Dan tentu saja syariat itu berbeda nanti dengan fikih karena syariat itu sifatnya mutlak ya dan bersifat qat'i dan dia tidak ada perubahan secara tekstual ya. Jadi Quran dan hadis adalah formulasi syariah yang tidak bisa berubah secara tekstual dan dia harus bersifat mutlak. Nah, yang kedua berbeda yaitu fikih. Nah, fikih ini merupakan produk nalar pikiran manusia ya dalam memahami teks-teks syariat. Jadi kalau syariatnya itu dia bersifat mutlak, tapi kalau fikih dia bersifat relatif ya karena fikih itu adalah instrumen yang digunakan adalah nalar dan tentu saja nalar seorang ulama itu sangat berbeda-beda dalam memahami teks-teks syariat. Jadi kalau syariat sebagai masodir yang sifatnya mutlak, maka fikih itu hanya sebuah penalaran manusia dalam tanda petik para ulama dalam memahami teks-teks syariat. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana agar pesan-pesan yang ada dalam syariah itu bisa terformulasi dalam bentuk produk fikih? Maka ada alat ya, salah satunya adalah alatnya itu usul fikih ya. Jadi usul fikih itu sebenarnya ilmu tentang kaidah ya yang berfungsi untuk melahirkan hukum ya dari teks-teks syariat atau juga melahirkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam teks-teks syariat. Itu namanya usul fikih ya. Maka seringkali kalau kita mendengar usul fikih itu artinya ilmu tentang kaidah ya. Ya salah satu pedoman yang dijadikan dasar untuk menggali ya aspek-aspek hukum di dalam syariat untuk kemudian melahirkan fikih. Kalau kita analogikan sebagai katakanlah ada tambang emas ya. Tambang emas ini adalah syariatnya, dia berisi Quran dan hadis ya. Kemudian alat untuk menggalinya agar syariat itu bisa diberdayakan secara aplikatif di lapangan, perlu ada metodologi, perlu ada instrumen. Dan instrumen itulah yang kita kenal dengan ilmu usul fikih. Jadi usul fikih itu sebenarnya sebagai alat untuk menggali apa yang ada dalam teks-teks syariat. Nah setelah digali prosesnya, baru lahirlah fikih. Kira-kira begitu. Mungkin agar lebih memahami secara sederhana, aqimus sholat dalam Quran itu adalah syariat karena dia ada dalam Quran ya. Lalu kemudian dikaji dengan pendekatan ilmu usul fikih karena biasanya usul fikih itu lebih banyak juga menggunakan pendekatan linguistik ya, penggunaan bahasa. Dalam kaidah usul fikih bahwa lafadz aqimu itu adalah fi'il amar dan lahirlah satu kaidah bahwa al aslu fil amri lil wujub ya. Bahwa asal dari amar itu adalah wajib. Itu metodenya. Jadi ketika orang menggali lafadz aqimus shalah yang ada dalam Quran, lalu digunakan pendekatan al-aslu fil amri lil wujub dengan kaidah usul fikih, maka lahirlah fikih. Maka berdasarkan
metode yang digunakan itu, lahirlah bahwa hukum sholat itu hukumnya wajib. Hukum wajib sholat itu adalah produk ya fikih ya yang dihasilkan dari proses metodologi atau proses penggalian dengan menggunakan metodologi usul fikih. Kira-kira begitu. Jadi tambang emas adalah sebagai syariatnya, alat yang digunakannya namanya usul fikih, produk yang dilahirkannya adalah fikih. Jadi aqimus sholat adalah syariat, pendekatan bahasa dari lafadz aqimus sholat dengan pendekatan linguistik tadi namanya usul fikih, sehingga melahirkan kaidah al-aslu fil amri lil wujub, dan produk bahwa hukum sholat itu adalah wajib adalah fikih. Nah, dari analogi dan ilustrasi yang sederhana ini bisa kita simpulkan bahwa memang berbeda antara syariah, ya, kemudian fikih dan usul fikih. Nah, saudara sekalian, ketika kita memahami hukum Islam secara komprehensif dari aspek usul fikihnya dan fikihnya, maka pemahaman terhadap hukum Islam ini tidak akan parsial, ya. Seringkali terjadinya perbedaan yang tidak produktif di kalangan masyarakat kita ini hanya belajar tentang produk fikihnya, ya, bukan belajar metodologinya. Padahal ada satu kaidah yang mengatakan bahwa at-tariqatu ahamu minal madah, ya, bahwa metodologi itu jauh lebih penting daripada isi, daripada materi. Nah, kita ini hanya sering terjebak belajar produk. Misalnya, ya, orang lebih banyak belajar tentang rukun wudhu itu 6, ya kan? Tapi kenapa rukun wudhu 6 itu tidak pernah dikaji secara metodologis, padahal melahirkan hukum rukun wudhu itu 6 itu kan berdasarkan metodologi, dan metodologi itulah yang disebut dengan usul fikih atau thariqah. Jadi ketika orang memahami metodologi secara benar, secara utuh, maka pemikiran-pemikiran dan perbedaan-perbedaan pemikiran dalam fikih itu biasa, ya, tidak akan menimbulkan semacam friksi karena utuh memahami masalah hukum dengan dilengkapi pemahaman terhadap metodologi. Nah, secara teknis sebenarnya banyak literatur yang menjelaskan apa makna syariah, apa makna ilmu usul fikih, ada makna fikih dan seterusnya. Itu banyak dalam literatur ilmu usul fikih, ya. Tapi kira-kira ketika kita eksplanasikan dalam bentuk praktis untuk lebih memahami secara jelas, ya analoginya seperti itu. Ya, jadi syariah itu adalah tambangnya, metode menggalinya namanya usul fikih, dan produknya namanya adalah fikih. Nah, mencampur adukan tiga terminologi menjadi satu, ini seringkali menjadi misunderstanding dalam memahami hukum Islam. Harus dibedakan, ya. Dari sifatnya saja sudah sangat berbeda. Kalau syariat kan sifatnya mutlak, karena dia sumbernya Quran dan hadis, dan tidak bisa menerima perubahan. Kalau fikih kan bisa menerima perubahan, dan dia bersifat relatif. Fikih itu kan hasil nalar manusia dalam memahami hukum yang ada dalam teks Quran dan hadis. Dan hasil penalaran manusia dalam banyak ilmu hukum misalnya lebih banyak dipengaruhi oleh banyak hal, ya, faktor setting sosial, faktor metodologis, faktor, ya, pengaruh dari pikiran-pikiran tokoh ulama sebelumnya dan seterusnya. Itu fikih, ya. Jadi fikih itu relatif berubah, dia akan berkembang, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau syariatnya nggak bisa berubah. Ya, yang berubah itu penafsirannya. Karena syariat itu kan sudah selesai, Quran sudah selesai, hadis itu selesai. Lalu apa yang berubah? Pemahaman terhadap teks syariat itulah yang akan berubah. Nah, ini sebelum kita mendalami secara lebih luas tentang bagaimana hukum Islam, terutama aspek metodologinya dan fikihnya, kaidah fikihnya, saya kira konsep dasar ini harus dipahami lebih dahulu, ya, memahami syariah, memahami fikih, dan memahami usul fikih. Kalau ini sudah dipahami secara proporsional, maka nanti pemahaman kita tentang hukum Islam secara keseluruhan akan sangat membantu kita, memudahkan memahami. Kita akan tahu memilah-milah mana, produk yang sifatnya mutlak itu apa, produk yang sifatnya tidak mutlak atau zonni itu yang mana, dan seterusnya. Dan itu bisa dipahami dengan mendalami terlebih dahulu aspek terminologi dari 3 poin tadi. Nah, itulah sebagai pengantar awal, ya, pada sesi di video kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya
terkait dengan ilmu usul fikih, kemudian fikih dan kaidah fikih. Tapi sebagai prolog ya, kita dudukan dulu masalah pemahaman tentang apa itu syariat, apa itu fikih dan apa itu usul fikih. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi awal ya untuk memahami lebih dalam pada kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.